Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore semuanya. Jadi di video kali ini saya ini termasuk salah satu subscriber ya, atau penonton salah satu channel YouTube, yaitu Petualangan Alam Desaku, itu yang dikelola atau milik Kang Jerry ya. Nah, ini dapat menyimak beberapa kali tayangan-tayangan yang mungkin sempat familiar gitu ya di dunia YouTube gitu ya, Petualangan Alam Desaku, yaitu apalagi dalam episode tentang bantuan yang diberikan kepada Muhammad Khalil dan juga keluarganya. Nah, hari ini saya amat sangat tersentuh sekali dengan video yang dirilis terakhir itu, yang mana video tentang penjelasan video yang membuat Kang Jerry itu dirujak oleh penonton, dalam artian mungkin dihujat ya, dimana gara-gara Kang Jerry mengungkapkan yang bersifat, kata orang-orang menyebutkan itu sebagai aib atau kekurangan-kekurangan yang ada pada diri keluarganya Kang Pardi gitu ya, baik Kang Pardi, kemudian juga Khalil dan juga Teh Nengsi sebagai istrinya. Nah, di sini amat sangat banyak pelajaran penting buat kita gitu ya, dimana pentingnya kita bersyukur tentang apa yang telah diterima oleh kita. Bagaimana tidak hari ini kalau kita melihat dan mentafakuri salah satu ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Dan kalaulah kita kufur kepada Allah, kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah hanya memperingatkan bahwa azab Allah itu sangat pedih. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada domain konten yang diangkat oleh Kang Jerry ini pada video terakhir itu, di mana beliau memberikan feedback yang luar biasa, di mana apa yang dia lakukan yang semata-mata dilihat oleh semua orang, para penonton, para subscriber, itu tentang kejelekan, di mana Kang Jerry ini membuka tentang keburukan-keburukan orang lain gitu ya, atau buka kekurangan. Namun nyatanya, faktanya di videonya ini yang dia rilis itu sebagai bentuk bukan klarifikasi, beliau mengatakannya justru sebagai penjelasan, di mana bahwa apa yang dia lakukan selama ini justru memang untuk kebaikan mereka gitu ya. Dan betul ya, betul kata Allah bahwasanya kalau memang Allah berkehendak maka akan terjadi segalanya. Fakun payakun, apabila Allah berkehendak maka payakun itu akan jadi. Bagaimana tidak, bagaimana perjalanan keluarga Muhammad Khalil itu yang berangkat dari persoalan ketika dia melaksanakan sholat duhur, kemudian berimbas kepada Allah memberikan anugerah yang luar biasa, di mana hari ini mereka mendapatkan segalanya, yang dulu mungkin kehilangan segalanya, dan sekarang dia mendapatkan segalanya. Dia mendapatkan rumah, dia mendapatkan motor, dia juga mendapatkan mungkin lebih dari yang lainnya, termasuk tanah yang ukurannya lumayan besar, begitu lumayan luas. Nah, ini kesyukuran apa lagi yang harus diberikan, kesyukuran apa lagi yang harus dilakukan. Maka bagi keluarganya Kang Pardi, Kang Jerry ini meminta satu hal, di mana dia berubah gitu. Gaya hidupnya berubah gitu ya, jangan seperti biasanya. Memang ini kalau dikaitkan dengan salah satu ayat Al-Quran, maka ini juga berhubungan dengan selain kata syukur, bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum jika memang kaum itu atau kelompok itu atau orang itu tidak mau berubah dirinya sendiri. Nah, inilah yang dikuatkan oleh Kang Jerry, di mana dia harus berubah. Kang Pardi dengan keluarganya harus berubah. Khalil juga berubah. Dalam artian di sini berubah yang baik-baiknya.
Dalam artian yang tadinya pemalas menjadi rajin, yang tadinya tidak pernah pekaan terhadap orang lain ini harus peka. Dimana apalagi kalau kita melihat filmnya, saya menyimak itu dari episode Muhammad Holil sampai sekarang gitu ya, dimana bagaimana perjalanan dan gaya hidup yang dilakukan oleh keluarga Muhammad Holil itu memang lambat laun bisa berubah teman-teman ya. Jadi bisa berubah, dimana gaya hiduplah yang bisa berubah. Sedangkan betul kata Kang Jerry, penghasilannya masih tetap masih sama, sumbernya masih kuli, kemudian tidak ada usaha tambahan. Apakah misalnya ada tambahan ngojek? Tidak ada. Ada tambahan berdagang? Tidak ada. Semuanya hanya mengandalkan bantuan. Gitu. Semuanya hanya mengandalkan bantuan, kasih sayang kiriman. Dan ini bisa jadi kalau di dalam Islam, maka kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, kemudian kebahagiaan-kebahagiaan yang diberikan, itu jangan sampai itu menjadi istidraj, atau dalam artian sesuatu yang berlebihan atau sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, jangan sampai itu ternyata ujung-ujungnya malah menjadi sebuah siksaan, sebuah tekanan, sebuah azab. Istidraj itu adalah memanjakan. Ketika kebaikan diberikan, lalu dia akan bertahan atau tidak dengan kehidupannya. Kalau dia tidak bertahan atau dia terlena, bahkan ujung-ujungnya lupa bersyukur dan melupakan kepada Allah, maka kehilangan semuanya. Bisa jadi apa yang telah didapatkan, apa yang telah diberikan, kehilangan. Betul kata Kang Jerry, bisa jadi nanti kalau memang lupa bersyukur, tiba-tiba muncul rasa malas, kemudian merasa diri sudah punya segalanya, kemudian merasa kerja keras itu tidak penting lagi, maka bisa jadi kehilangan. Dalam suatu saat, dengan satu waktu seketika dia menjadi kaya, menjadi segala punya, dan dalam satu ketika bisa hilang semua. Betul, bagaimana tidak nanti kalau terjadi kepada anak-anaknya. Anak-anaknya yang sekarang sudah mulai menikmati sekolah, itu nanti misalnya suatu saat itu tidak punya bekal sekolah, gitu. Kemudian tidak bisa berusaha. Kang Padi kalau jatuh sakit, betul siapa yang akan membantunya? Kemudian juga kalau misalnya salah satu keluarganya juga malas untuk bekerja atau tidak mau meningkatkan gitu ya, bukan malas dan mungkin tidak mau meningkatkan lebih baik gitu ya, atau lebih lagi gitu. Karena betul kata Kang Jerry, orang yang kerja keras aja itu memang bisa tidak seberhasil orang pada umumnya, apalagi yang memang tidak melakukan kerja keras, mengandalkan satu pintu gitu ya. Satu pintu pun itu yang memang belum tentu, apalagi misalnya bercocok tanam itu kan tidak bisa dipanen dalam waktu yang dekat, butuh bertahan untuk menunggu sampai panen, untuk bertahan untuk sampai nanti kambing bisa terjual. Dan yang lebih lautnya, ya betul ditakutkan kehilangan semua. Motor yang ada karena terdesak dijual, domba yang ada karena terdesak dijual, ya bisa hilang semuanya. Nah ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini sangat luar biasa sekali videonya Kang Jerry di channel Petualangan Alam Desaku. Saya amat sangat menyukai gitu ya, bagaimana gaya visualisasinya, menyampaikannya dengan ketulusan yang diberikan oleh Kang Jerry, yang selama ini mungkin urusan ketulusan dan keikhlasan memang urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak hari ini sebagai manusia yang normal, yang bisa berpikir jernih, kita melihat bagaimana bontang-bantingnya Kang Jerry pergi ke sana kemarinya, walaupun memang diberikan upah, diberikan jatah ataupun diberikan income yang lebih, tapi kan itu bukan perkara yang mudah. Untuk kita mengunjungi berbagai desa, berkampung, kemudian juga kita menyalurkan bolak-balik, apalagi diberikan tanggung jawab yang super luar biasa. Ini luar biasa, salut sekali buat Kang Jerry. Saya amat senang dengan tontonan atau dengan sajian beliau gitu ya, yang tidak terlalu serius, kadang juga ada humorisnya, tapi memang itulah didikan. Apalagi gaya-gaya hidup di kota yang kalau dipraktikkan di pedesaan itu memang amat sangat berbahaya gitu ya. Karena nuansa di desa atau situasi lingkungan masyarakat desa itu semuanya pekerja keras. Baik mereka ada orang yang kaya, rumahnya bagus di desa, itu semuanya hasil kerja keras gitu ya. Semuanya kerja keras gitu ya. Karena kalau istilah mengatakan ya berdoa saja tidak cukup, maka harus ada ikhtiar dan usaha. Jadi kalau filosofinya mengatakan doa tanpa usaha itu bohong gitu. Dan ada orang yang berusaha tanpa berdoa, maka dia menjadi orang yang sombong. Nah ini yang harus kita hindari, ditakutkan. Makanya Kang Jerry ini wanti-wanti mengingatkan kepada Holil, walaupun hari ini sudah punya segalanya, rumah punya, uang punya, motor punya, ingon-ingon punya, kemudian juga tanah punya, tapi jangan lupa sholat yang dulu pernah dilakukan,
itu tetap diistiqomahkan. Itu yang dititipkan berkali-kali oleh Kang Jerry. Kemudian kepada keluarga Kang Pardinya, kemudian ke Teh Nengsinya, sama. Itu dititipkan, ibadahnya tetap meningkat supaya nanti gitu ya, ketika orang menjadi orang berada, ekonominya mapan, itu tidak lahir menjadi seorang yang sombong, orang yang menafikan kebaikan orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Dan tadi supaya di lingkungan masyarakat kita menjadi orang yang mawas diri, orang yang senantiasa selalu melihat dan peka terhadap orang lain. Ingat, betul, saya juga punya titipan pesan. Ingat bahwa keluarga Kang Pardi semuanya pernah merasakan sulit, pernah merasakan kemiskinan. Nah, ketika ada orang yang pernah diposisikan yang sama, kita harus lebih peka. Ada orang yang butuh bantuan, kita berikan bantuan. Jangan tidak selalu berorientasi pada upah. Karena itulah di pedesaan, maka orang tidak berorientasi pada upah. Ketulusan yang diberikan oleh masyarakat di desa, itu terkadang memang itulah yang seutuhnya, itulah yang sebenarnya. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kali video pertama saya memberikan reaction ya, karena saya setelah menyaksikan video Kang Jerry ini, video yang mungkin baru tayang berapa ya, kalau hari ini saya melihat ini tayangnya baru kemarin lah gitu ya, baru hitungan jam gitu ya, dan ini buat saya amat sangat menyentuh sekali, dimana Kang Jerry berdarah-darah menjelaskan bahwa yang dia maksudkan inginnya seperti itu gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bukan hanya pelajaran buat Kang Jerry, bukan buat keluarganya Kang Pardi, tapi di situ juga ada Kang Asep, kemudian ada Kang Hendar. Di situ juga dia akan memetik pelajaran, di mana mungkin mereka sekarang Kang Asep juga sudah punya channel YouTube, ya mungkin itu juga diberikan pelajaran gitu ya. Di mana tadi Kang Jerry menyampaikan kalau mereka keluarga Holil dengan Kang Hendar diberikan ikannya, Mbak Acip diberikan ikannya, tapi Kang Asep diberikan kayunya. Ya mungkin dia diberikan bagaimana wawasan cara membuat konten gitu ya, membuat yang akhirnya alhamdulillah hari ini Kang Asep pun punya channel YouTube dan kemudian dia bisa melakukan vlog gitu ya, atau konten seperti yang dilakukan oleh Kang Jerry. Dimana itu kalau misalnya nanti sampai dimonetisasi itu bisa menghasilkan uang, dan uang itulah bisa menghidupi kehidupannya gitu ya. Dimana saya juga pernah menonton channelnya, dia juga sudah berkolaborasi dengan Holil, kemudian dengan Hendar, dan uangnya akan dibagi rata buat mereka. Nah, ini salah satu upaya kerja keras, dan betul yang disampaikan oleh Kang Jerry bahwa kerja keras itu memang bukan semata-mata kita harus selalu berkucuran keringat, bukan. Tapi dengan cara kita menahan segala keinginan, menahan segala nafsu yang kita, orang yang mungkin kita butuh atau kita tapi lebih kuat ingin, maka disitulah mungkin kita akan berjihad, kita akan melawan nafsu kita, melawan kebutuhan dengan keinginan. Kalau tidak butuh, kadang ingin gitu ya, beda dengan butuh dengan ingin gitu ya. Nah, ini bisa juga melakukan sebuah kerja keras, betul. Nah, ini teman-teman atau sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di sini mungkin saya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga pelajaran apapun yang didapatkan, maka kita sebagai umat muslim ya, saya sendiri mungkin yang saat ini sedikit banyak tahu tentang dalil-dalil yang disampaikan kaitan itu, dan ini luar biasa ya, dakwahnya bukan hanya sekedar menyampaikan wawasan ceramah, tapi dengan bil amal. Nah, itu yang dilakukan oleh Kang Jerry adalah dakwah bil hal gitu ya, dakwah bil afal gitu ya, dengan perlakuan dia, dengan langsung turun ke lapangan, memberikan, menyampaikan sumbangan-sumbangan yang disampaikan oleh donatur, titipan-titipan supaya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, mungkin para ustadz, para kiai gitu ya, atau misalnya para dai itu menyampaikan dengan bentuk teoritis, tausiah, tapi ada juga yang berdakwah dengan amal atau dengan perbuatan gitu ya. Dan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, teladan kita, Rasulullah pun memang melakukannya seperti itu. Kalau kita telusuri kisah Rasulullah SAW, maka beliau itu banyak sekali memberikan sunnah daripada hadisnya gitu ya. Jadi sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh beliau gitu ya, daripada apa yang disampaikan oleh beliau. Lihat saja bagaimana hadis-hadis tentang sholat. Hadis-hadis tentang sholat itu banyaknya itu adalah hal yang menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah sholatnya. Dan yang disampaikan itu rata-rata bukan perkataan Rasulullah, tapi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah misalnya, kemudian diriwayatkan oleh periwayat yang lain di mana Rasulullah melakukan sholat begini gitu ya.
Nah, jadi tidak banyak qaulinya gitu ya, tapi af'alinya. Nah, Rasulullah SAW juga dakwah dengan af'ali. Nah, hari ini pun ketika kita melakukan dakwah atau misalnya kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, tidak melulu harus berdiri di atas mimbar, tidak juga harus melulu duduk di masjid kemudiannya, atau misalnya di mana ceramah, tidak melulu. Tapi dengan apapun yang kita punya, kemampuan apa yang kita bisa, ya itulah bisa kita lakukan. Kalau kita bisa membantu dengan perbuatan, ya berpautan. Kalau kita memang bisa membantu dengan harta, kita juga bisa berdakwah dengan harta. Jadi banyak sekali. Nah, mungkin dihubungkan juga nanti kalau misalnya dengan video-video yang lain gitu ya, ini banyak sekali. Jadi hari ini memang media sosial atau YouTube itu banyak memberikan manfaat kalau memang kita mengarahkan pada sesuatu yang bermanfaat. Tapi banyak juga memberikan madarat atau kejelekan kalau kita tidak mengarahkan pada hal-hal yang baik. Jadi YouTube itu sesuatu yang bisa menjadi sebuah pisau gitu ya, dimana pisau itu bisa bermuka tajam gitu ya, dalam artian pisau itu bisa melukai kita ketika kita tidak bisa menggunakannya. Tapi kalau kita mampu menggunakannya, maka pisau itu akan digunakan untuk hal yang baik gitu ya. Nah, ini pun sama, media sosial ini menjadi sesuatu alat di mana orang bisa terjerumus kepada kebaikan, atau sebaliknya orang bisa terjerumus kepada keburukan, tergantung kita menggunakannya. Cuman pesan saya mungkin di video ini menyampaikan, buatlah konten-konten yang baik supaya nanti bisa menjadi dan melahirkan amal soleh. Jangan membuat konten-konten yang mungkin bisa menjauhkan kita dari amal soleh tapi malah menjadi amal yang salah. Nah, itu saja mungkin sahabat-sahabat untuk reaction video hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita sharing juga nanti buat teman-teman yang belum pernah menonton channel Petualangan Alam Desaku, saya mungkin ikut memberikan menyampaikan itu channel itu bagus sekali. Silahkan kalau ada yang mau nonton, bahkan visualisasinya juga bagus gitu ya, dan pelajarannya sangat luar biasa untuk pengingat buat kita, apalagi bagi kita yang senantiasa hidup di kota, mungkin rindu suasana desa atau suasana kampung. Itu juga bisa mengingatkan kita pada kampung halamannya. Nah, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.